Ini adalah video tentang trading management. Stay tune. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Daryl di Risk Dari Channel. Dan hari ini kita masuk ke Forex Series lagi teman-teman ya. Dan di Forex Series kali ini gue akan bahas tentang yang namanya trading management. Tetapi sebelum mulai, gue mau ngingetin kalian ya, buat kalian yang belum punya broker, kalian bisa cek yang namanya OctaFX ya. Linknya sudah ada di bawah dan kalian bisa daftar atau register di link di bawah ini. Dan juga kalian bisa deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit teman-teman. Oke. Nah, pada hari ini gue akan sharing tentang yang namanya trading management. Apa sih trading management? Trading management itu adalah segala sesuatu yang kalian harus siapkan ya. Dari pertama kali sebelum trading atau kita bilangnya pre-trading sampai sesudah kalian trading atau post-trading teman-teman. Jadi trading management ini merupakan satu kesatuan ya. Jadi dia merupakan satu flow ya, yang harus kalian buat dan juga kalian harus lakukan itu setiap saat sebelum kalian memulai trading sampai kalian selesai trading teman-teman ya. Jadi banyak aspeknya di dalam trading management, yaitu seperti yang pertama misalnya persiapan mental atau emosi kalian, yang kedua persiapan tentang fasilitas atau tools teman-teman ya. Kemudian yang ketiga juga persiapan tentang sistem tradingnya sendiri, dan juga pada saat post trading kalian juga harus punya namanya trading journal ya, untuk kalian review segala macam seperti itu semua teman-teman. Dan gue akan jelasinnya itu satu-satu. Tetapi seperti biasa teman-teman ya, supaya nanti lebih jelas, gue akan jelasinnya di monitor teman-teman. Sekarang yuk kita ke monitor. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan hari ini seperti yang tadi gue bilang di awal video, gue akan bahas tentang trading management teman-teman ya. Dan sebelum gue mulai, gue mau bilang ke teman-teman ya, supaya jangan skip video ini, dan gue akan berusaha untuk membuat video ini secepat mungkin ya, maksudnya secepat dan sejelas mungkin supaya kalian tidak perlu nunggu gitu ya. Please jangan di skip nontonnya urutannya, karena ini adalah salah satu hal yang penting juga dalam trading, walaupun sifatnya tidak teknis ya, tetapi kalian harus perhatikan ini teman-teman ya. Oke, berbicara trading management, yang pertama kali harus kalian siapkan itu adalah mental teman-teman, mental dan sisi emosional. Oke. Kedengarannya memang sepele teman-teman ya, tetapi percayalah ini adalah menjadi hal yang krusial ya. Maksudnya seperti apa bang, persiapan mental tuh seperti apa? Jadi gini, sebelum kalian memulai trading ya, entah waktunya kapan terserah kalian, itu berbeda masing-masing. Kalian harus make sure mental kalian tuh bagus, mood kalian tuh bagus, oke? Kalian lagi nggak ada problem di luaran sana, di luar trading. Misalnya kayak problem di kerjaan ya, di kantor, problem dengan keluarga, mungkin problem dengan teman, sama pacar, segala macam, itu kalian harus make sure semuanya clear dulu. Kenapa seperti itu? Karena gini, kalau misalnya secara sisi emosional kita sudah siap, mood kita bagus, nanti trading kita juga lebih fokus teman-teman ya, lebih clear. Jadi sehingga kita punya decisions itu tidak terlalu melibatkan emosi teman-teman ya. Tapi kalau misalnya kita tradingnya lagi marah-marah ya, lagi ada masalah kerjaan segala macam, nanti jadi nggak fokus ya. Tradingnya pun nanti analisa jadi bias gitu, jadi lebih ke sisi emosional daripada ke logic atau ke evidence gitu teman-teman ya. Jadi perhatikan kalian punya mood dulu awal, itu sangat penting, yang paling penting itu. Oke, yang kedua make sure kalian punya tidur yang cukup. Oke, tidur yang cukup itu juga penting, karena kenapa? Karena sekali lagi trading ini membutuhkan fokus yang berlebih. Jadi kalau misalnya kalian di kondisi yang kurang tidur, itu udah otomatis nanti ada yang namanya human error lah gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau mau ngeklik 0,1 lot, nanti jadinya malah 1 lot kayak gitu ya. Jadi mencegah human error yang disebabkan karena kita kurang fokus ya. Kalau misalnya kita kurang tidur, kecapean ya, bisa jadi kita ngantuk segala macam, nanti itu bisa jadi human error. Kita punya analisa juga bisa ceroboh gitu ya, dan juga kita punya decision juga nanti bisa terpengaruh, jadi lebih emosional juga kalau misalnya kurang tidur teman-teman. Oke, itu yang kedua. Jadi dari yang kedua itu disiapkan dari sisi fitness ya. Jadi fitness dari tubuhnya juga mesti bagus. Yang pertama tadi dari sisi emosional, yang kedua itu diperhatikan sisi fitnessnya, dan yang ketiga yang kalian harus perhatikan adalah dari segi fasilitas kalian ya. Jadi kalian harus make sure konektivitas atau koneksi internet itu berjalan bagus ya. Jadi kalau misalnya kalian lagi di tengah-tengah trading nanti koneksinya putus, kalian lagi di tengah-tengah posisi krusial, itu juga bermasalah teman-teman. Oke. Dan
Itu dari segi faktor eksternalnya ya. Nah, sesudah itu, ketika kalian baru mau masuk ke tradingnya, yang harus kalian lakukan adalah kalian harus melihat news dulu ya. Jadi kayak misalnya hari ini kalian mau trading nih, kalian harus melihat news. Ini saya berbicara forex ya, baik forex maupun saham sama aja sebenarnya. Kalian harus melihat news yang terjadi di hari itu ya. Jadi misalnya hari ini saya mau trading, hari ini saya lihat dulu ada news apa nih. Kalau misalnya di forex saya lihat news, ada makro newsnya seperti apa, apakah ada berita-berita besar yang akan mempengaruhi trading saya, terutama di pair-pair yang saya mau tradingkan. Itu harus diperhatikan. Gunanya apa untuk lihat news ini? Yang pertama, kalau buat kalian yang trading news ya, itu kalian bisa memanfaatkan momentum juga, dan juga kalian bisa mikirin entry-nya seperti apa pada saat news. Oke, tetapi untuk orang yang nggak trading news ya seperti saya, kalian bisa menggunakan ini untuk menghindari jam-jam pada saat news itu diterbitkan ya teman-teman ya. Itu gunanya. Nah, kalau di saham teman-teman, gunanya apa untuk melihat news ya sama ya. Kurang lebih kalian melihat news yang lebih ke makro sebenarnya, yang terjadi di suatu sektor misalnya. Jadi kenapa kalian harus memperhatikan itu? Kalian memperhatikan itu agar bisa memperkirakan nih, kira-kira emiten yang bakal gue tradingin nih kena efek nggak ya sama news ini gitu loh. Jadi itu juga cukup penting ya. Jadi pertama harus lihat newsnya dulu. Nah, sesudah kalian lihat news, langkah berikutnya teman-teman itu adalah kalian harus melihat keadaan pasar sehari sebelum ke hari kalian trading ya. Jadi misalnya hari ini kalian trading, hari sebelumnya kalian harus perhatikan dulu, kalian harus review singkat dulu minimalnya apa yang terjadi. Gampangnya kalau di forex saya ke time frame daily, terus time frame daily-nya saya tandain nih hari yang kemarinnya nih, misalnya candle yang sebelah sini saya tandain. Nah, kemudian saya turun ke M30-nya ya. Jadi nanti dia muncul seperti ini teman-teman. Nah, kotak biru ini. Nah, kotak biru seperti ini ya teman-teman ya. Ini adalah keadaan news keadaan harga di hari kemarin. Jadi kita bisa lihat nih. Hari kemarin itu harga bergeraknya gimana nih menurut perspektif di M30-nya ya. Jadi kita melihat apa yang terjadi. Oh, ternyata dia open di sini, begitu dia close-nya ya. Begitu dia open di sini, begitu dia close-nya, ternyata close-nya tuh nggak jauh-jauh dari open-nya, dan dia close-nya di atas open. Nah, kenapa kita harus memperhatikan hal ini? Biar kita tahu behavior market di hari kemarin itu seperti apa teman-teman ya. Jadi buat kalian terutama yang trading price action, kalian harus mengerti yang namanya behavior market, itu harus mengerti ya. Jadi kalian bisa review, kalian bisa melihat sifat-sifat marketnya seperti apa, sehingga nanti di hari berikutnya kita bisa ada patokan teman-teman ya. Jadi kita ada patokan, oh kemarin ini Aussie USD ini tradingannya atau price market movingnya itu seperti ini teman-teman ya. Jadi seperti yang contohnya, oh ternyata dia banyak false breaknya, banyak kaki-kakinya. Nah itu kita bisa aplikasi ke depannya. Kira-kira berarti kalau mau ambil posisi kita harus nunggu yang namanya false break atau fake out seperti itu. Jadi itu gunanya. Oke, jadi itu adalah yang keempat atau kelima ya, nggak tahu ya. Pokoknya kalian ingetin sendiri, jangan di skip-skip. Kalian harus nontonin berurutan. Oke. Berikutnya, sesudah kita bisa mereview ini teman-teman ya, mereview hari kemarin, langkah selanjutnya adalah kalian harus make sure kalian punya trading system. Oke. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu cara bikin trading system, di video-video sebelumnya gue sudah share juga cara bikin trading system. Kalian belajar ya bikin trading system seperti apa, dan di video kali ini di trading management langkah berikutnya adalah kalian harus make sure trading system kalian sudah siap. Oke. Sudah siap. Kalau misalnya kalian ganti trading sistemnya, kalian sudah tweak, kalian harus pastikan dulu apakah trading system itu sudah di backtest atau belum gitu ya. Dan intinya kalian harus sudah siap, reportnya tuh sudah ada. Oh ternyata trading system yang A, B, C, D di kondisi seperti apa, seperti apa. Terus kemudian trading system A dia punya win rate sekian, trading system B win rate-nya sekian juga. Itu harus sudah ada datanya semua, kalian harus sudah siap, intinya seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya kalian sudah trading system sudah siap, oke, kalian baru mulai yang namanya filtering teman-teman ya. Filtering itu apa? Kalian ke time frame roadmap ya. Kalau saya biasa pakai H4. Kemudian teman-teman harus bikin semua dari pair ini ya, yang ada banyak ini di sebelah kiri teman-teman, kalian bisa lihat. Kalian harus analisa satu-satu ya. Bang itu kan banyak bang, percaya ya sama saya, yang segini itu nggak banyak ya, dan ini kalian bisa lakukan dengan sangat cepat. Oke. Jadi kalian akan membuat roadmap dari masing-masing ini, kira-kira di roadmap di time frame roadmap kita harga ini bakal kemana, apakah ada pattern di situ, apakah trennya bagaimana, apakah trennya lagi bearish atau lagi bullish.
kalian gambar semua. Gambarnya nggak usah terlalu detail, teman-teman. Ini namanya roadmap tuh nggak usah terlalu detail. Jadi kalian cukup gambar yang namanya trend line. Kalian cukup gambar yang namanya moving average-nya seperti apa, terus level-level support yang kuatnya di mana gitu ya. Kalian semua harus filter ini semua gitu ya. Filter semua sampai yang kalian butuhkan. Misalnya kalian hanya trading forex, ya udah kalian semua pair forex ini kalian harus analisa, oke? Bang, kalau saya trading gold doang gimana? Ya udah cuman gold aja kalau gitu, gold sama silver mungkin kalau misalnya kalian tradingnya metals gitu ya. Kalau kalian trading indeks ya semua indeksnya kalian analisa gitu ya. Jadi intinya di proses filtering ini kalian harus memiliki roadmapnya dulu, oke? Nah, sesudah kalian melakukan filtering, baru kalian langkah berikutnya ya. Langkah berikutnya kalian melakukan in-depth analysis, oke? Nah, in-depth analysis ini kalian mulai menggunakan sistem trading kalian, oke? Jadi pada saat kalian sudah kelar roadmap, dari atas kalian ulang lagi nih, tetapi time frame-nya diturunin, oke? Nah, time frame-nya diturunin, kalian baru mulai masukin nih namanya sistem trading kalian nih. Oh, ternyata misalnya let's say di US CHF tadi gitu ya. Oh, ternyata nih trennya masih bear nih, masih turun. Oke. Saya ini di roadmap sudah dapat bahwa USD CHF ini trennya lagi turun dengan trend line seperti ini ya, kemudian moving average-nya ke bawah. Kemudian saya pindah ke M30 dan saya baru mulai masukkan sistem trading saya ya untuk mencari entry-nya, teman-teman ya. Untuk mencari entry-nya. Nah, ini bisa berbeda-beda ya. Jadi tergantung sistem trading kalian. Intinya pada saat kondisi bearish kalian harus punya sistem trading yang bisa nge-trigger kalian untuk entry, oke? Jadi misalnya di dalam kita sudah tahu bearish, kemudian kita tahu level-levelnya di mana, dan misalnya saya mau entry pada saat saya menggunakan sistem dengan menggabungkan chart pattern dengan candle pattern ya. Misalnya di sini saya lihat di sini ada double top ya, double top di sebelah kiri dan dia juga false break, dan di sini misalnya ada inside bar seperti ini ya teman-teman ya. Nah, inside bar jadi saya mau entry. Oke, berarti saya akan ke trigger entry kalau misalnya dia sudah close di bawah ini alias di sini teman-teman. Saya entry di sini. Seperti itu ya. Jadi jangan langsung kalau analisa itu jangan langsung roadmap dijadikan analisa langsung entry di roadmap. Gak boleh begitu teman-teman ya. Jadi setelah kita roadmap itu hanya pada saat filtering, oke? Jadi pada saat filtering kita menggunakan roadmap di H4 dan kita turun ke M30 untuk entry dengan menggunakan sistem trading yang sudah kita siapkan tadi, oke teman-teman? Seperti itu. Nah, sesudah kita mendapatkan entry-nya di mana, kita sudah membuat semuanya seperti itu, kita baru membuat trading plan, teman-teman, oke? Nah, trading plan ini kalian harus catat ya. Catatnya di mana? Kalian harus catat di trading journal atau journal trading, oke? Nah, journal trading itu seperti apa, Bang? Cara buatnya gimana? Oke, ini kalian bisa lihat di depan ya. Ini di monitor ya, saya sudah show yang namanya trading journal, oke? Trading journal itu kalau saya biasanya di buku ya, seperti ini teman-teman, di buku seperti ini ya. Saya biasa catat di buku aja. Saya nggak pernah catat di dalam komputer, kecuali di iPad, oke? Di iPad atau di tablet lain seperti Surface Pro dan lain-lain. Itu biasa saya pakai juga ya. Kalau saya lagi mobile, itu nggak apa-apa karena saya yang penting itu dicari esensinya adalah kita harus nulis gitu ya. Jadi kalau di iPad Pro atau di Surface Pro gitu ya, itu mereka punya Apple Pencil dan juga Surface Pen, itu kalian bisa catat juga. Jadi esensinya itu sebenarnya yang dicari adalah saya mau catat ya. Saya mau tangan sama otak saya itu sejalan gitu. Jadi saya lebih ingat esensinya trading journal seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian merasa saya orangnya lebih masuk kalau ngetik, Bang, ya udah itu bebas gitu ya. Intinya kalian harus buat trading journal teman-teman ya. Trading journal itu gunanya apa? Pertama untuk mencatat trading plan kalian ya. Jadi isinya trading journal itu adalah formatnya seperti ini ya. Ini kalau saya teman-teman, ini bebas ya, nggak ada aturan yang harus plek-plekan lu harus ngikutin gua gitu. Enggak ya. Jadi ini tergantung kalian masing-masing. Kalian enaknya bagaimana. Tapi buat kalian yang belum ada ide sama sekali, kalian bisa ikutin template-nya seperti ini ya. Formatnya trading journal itu seperti ini. Yang pertama itu adalah ada tanggal, oke. Jadi kalian harus catat tanggal berapa supaya kalian bisa memonitor ya. Misalnya saya bilang saya trading, saya trading di tanggal 18 Juni, misalnya 18 Juni 2020 saya trading di sini. Kalau bisa ada jamnya, oke, dalam sorry. Kalau bisa ada jamnya dalam kurung jam berapa gitu ya. Misalnya di sini saya isi jam 8 malam misalnya, oke. Seperti ini, oke. Yang kedua kalian isi pairnya ya. Tadi kalau misalnya contohnya saya pakai
per USD CHF. Saya mau trading di USD CHF. Oke. CHF seperti ini ya. Dan ini kalian harus tulis time frame-nya. Jadi misalnya saya pakai M30 untuk entry, oke. Nah, ini posisinya apa? Posisi ini maksudnya apa? Posisi ini apakah posisi yang mau kalian ambil setelah kalian analisa tadi ya dengan yang 2 step ke belakang dengan analisa pas filtering roadmap dan juga pada saat analisa di time frame entry dengan menggunakan sistem trading kalian. Kalian kan pasti akan dapat posisinya mau apa kan? Mau buy atau mau sell. Misalnya di sini saya mau sell, oke, yang tadi saya bilang ya, saya ceritakan. Saya mau sell USD CHF, oke. Nah, sell ini ya di harga berapa? Kalian harus catat ya. Misalnya saya di sini saya akan sell tadi di harga 0,950 gitu ya. 0,950. Saya mau sell di sini, oke. Misalnya, oke, di sini. Nah, kemudian dikasih koma, kalian harus tahu SL-nya di berapa ya. Misalnya di sini saya mau SL-nya di 0,98 kayak gitu ya. Di 0,98, oke. Dan kemudian terakhir kalian harus tulis TP-nya mau berapa. Ya. Di sini misalnya saya mau TP-nya di 0,90. Oke. Ya, seperti ini ya. Jadi misalnya saya mau TP-nya di sini 0,9000 ya. Nah, kemudian berikutnya reason-nya apa gitu ya. Tadi kan kalau pas kita analisa saya bilang di roadmap ya, di H4 atau di roadmapnya atau di roadmap market bear gitu ya. Marketnya menunjukkan dia lagi bearish misalnya, oke. Dan kemudian di di M30 atau di time frame entry ya. Time frame entry seperti ini. Dia muncul double top misalnya ya. Double top dan inside bar ya. Inside bar bearish gitu ya. Nah, seperti ini. Ini adalah reason saya entry gitu ya. Kalian harus, ini kan saya mikirnya seperti ini simple ya. Tapi kalau misalnya kalian mau buat lebih jelas atau lebih detail segala macam itu bebas ya. Ini karena saya hanya menunjukkan contoh. Jadi misalnya reasonnya itu untuk entry yang penting harus ada. Jangan sampai kalian cuma isi sell segala macam gini-gini tapi nggak ada reasonnya, nggak ada gitu. Bang, tapi kalau misalnya gue masuk duluan boleh nggak bang? Takut ketinggalan marketnya. Nggak apa-apa ya. Jadi kalian entry dulu nih. Kalian sudah buat planningnya secara singkat dan kalian sudah bayangkan atau bikin planningnya di otak segala macam ya, atau sudah di luar kepala misalnya. Terus kalian mau entry dulu baru nanti catat, itu nggak masalah. Yang penting harus dicatat teman-teman ya, harus dicatat seperti ini, oke. Nah kemudian setelah reasonnya sudah dapat, kita misalnya seperti ini reasonnya, kita sudah clear seperti ini dan posisinya juga sudah dapat, SL-nya dapat, TP dapat. Berikutnya kita isi RR-nya. RR-nya berapa nih? Oh, RR-nya ternyata ini 1 dibanding stop loss-nya 30 pips misalnya, SL-nya 30 pips. Terus TP-nya 50 pips, berarti 1 dibanding 1,5 teman-teman ya. Misalnya seperti itu, 1,5. Nah, seperti ini. Nah, kemudian 2 ini adalah yang pada saat kita pre-trading atau sebelum trading, ini kita cuma bisa isi sampai sini doang teman-teman ya. Jadi ini adalah jurnal yang kalian bisa isi sebelum kalian trading, oke. Nah, pada saat trading, oke, dan sesudah post trading atau sesudah trading ya, itu kita bisa tulis resultnya seperti apa. Misalnya resultnya di sini adalah hit TP gitu ya, atau hit SL. Nanti kalau misalnya kita SL kena hit TP gitu ya, kita bisa tulis di sini hit SL kalau misalnya kena SL, dan hit TP kalau misalnya kena TP. Itu adalah resultnya ya. Dan kemudian berikutnya kita review ya. Kenapa kita bisa hit TP misalnya ya? Oh ternyata kita bisa tulis market bergerak impulsif misalnya setelah candle inside bar jadi, misalnya seperti ini ya, reviewnya seperti ini. Dan juga kita harus tulis kata-kata yang bisa mengappreciate atau mereward diri kita ya. Misalnya seperti contohnya keep up the good work gitu ya misalnya.
Kenapa kita harus tulis seperti ini? Ini menandakan bahwa kita sudah melakukan hal yang benar, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita sudah melakukan hal yang benar, kita sudah stick to the plan gitu ya. Jadi kita bisa juga tambahin stick to the plan ya. To the plan. Kayak gini, kita tandanya apa? Kita berhasil bertahan dengan plan kita yang nggak macem-macem, kita nggak pakai emosi tradingnya segala macam. Baru di akhir kita kasih kata-kata yang bisa merewards diri kita. Seperti misalnya keep up the good works lah, terus kemudian misalnya keep it up lah, apa segala macam kayak gitu ya. Pokoknya yang kira-kira kalian bisa melihat, oh ternyata gue tradingnya sudah betul, oke. Nah kalau misalnya kita loss, oke, kita juga harus tulis review ya. Misalnya di sini, misalnya saya hit SL gitu ya. Terus mungkin kita bisa review kenapa kita bisa loss gitu. Mungkin karena human error gitu ya. Atau misal human error, kenapa human errornya gitu ya, terlalu cepat untuk entry misalnya. Untuk entry. Nah, setelah nggak hanya kayak gini dong ya, kalian harus membuat satu kata-kata yang bisa bikin kalian berkembang. Misalnya next-nya tunggu konfirmasi untuk entry gitu. Kenapa kita harus tulis kayak gini? Ini gunanya untuk mengingatkan kita teman-teman bahwa kita nih sudah melakukan kesalahan. Kalau misalnya lu mau berkembang ya, lu jangan melakukan kesalahan ini lagi. Seperti itu ya tujuannya kita untuk membuat ini. Bukan kita bikin trading journal ini bukannya untuk lucu-lucuan, bukannya untuk gaya-gayaan, tetapi untuk membuat kita menjadi trader yang terus berkembang atau continuous improvement, sehingga kita bisa jadi konsisten ujung-ujungnya. Balik lagi, kita ujung-ujungnya mau konsisten ya kayak gini gitu loh. Nah, kalau terus gunanya lagi nih apa? Gunanya kalau misalnya pada saat kalian lagi kena lose streak ya, kalian down ya, kalian bisa buka trading journal kalian dan kalian bisa melihat bahwa oh ternyata gue tuh nggak loss terus kok. Dulu tuh gue pernah win streak juga nih misalnya. Gue pernah trading gue pernah bagus, tapi kenapa gue berubah gitu? Kenapa gue jadi jelek tradingnya? Itu kalian bisa lihat dan kalian bisa mengambil sesuatu yang berharga gitu ya dengan trading journal ini gitu ya. Karena setelah gue membuat trading journal ini, gue merasa trading gue tuh jauh lebih bagus. Karena kalau misalnya pada saat gue malam, pada saat refleksi diri, itu gue juga bisa belajar apa sih kesalahan gue, sehingga gue tuh kenapa gue bisa kena lose streak lagi, padahal dulu tradingnya sudah bagus kayak gitu. Sehingga hal-hal ini aja yang bakal membuat kita itu menjadi trader yang lebih baik lagi teman-teman. Seperti itu. Nah, itu adalah trading management yang saya lakukan ya. Jadi kalau misalnya kalian masih bingung segala macam, ulang aja video ini karena dan jangan di skip nontonnya, harus urut gitu ya. Dan kalian harus lakukan itu secara siklus ya. Jadi setelah ini selesai, mau trading lagi, balik lagi ke titik awal, lakukan itu lagi. Seperti itu terus teman-teman. Awalnya memang males gitu ya, memang berat karena aduh ini apaan sih, ribet banget, mau trading aja kok ribet gitu. Dulu gue juga merasakan seperti itu, tapi percayalah setelah kalian melakukannya ya 10-20 kali, hal ini akan menjadi kebiasaan kalian. Dan kalau kalian nggak melakukan hal ini malahan nggak enak gitu ya, tradingnya malah nggak enak. Dan kalau misalnya sudah menjadi habit ya, nah itu pasti nanti trading kalian akan menjadi lebih baik teman-teman. Oke, jadi itu aja, nggak susah dan nggak ada yang teknis banget ya, tinggal kalian ikutin aja caranya seperti ini. Dan juga kalian bisa copy trading journalnya, formatnya kalau misalnya nggak ada. Tapi kalau misalnya kalian punya format yang lebih menarik untuk kalian sendiri ya silahkan gunakan itu. Yang penting harus ada komponen-komponen ini semua teman-teman. Oke, jadi itulah trading management ya. Jadi materi yang saya share hari ini semoga bisa menjadi suatu insight baru dan juga pelajaran baru yang bisa kalian terapkan ke dalam trading kalian teman-teman, dan juga bisa bermanfaat tentunya. Oke, mungkin sampai sini aja yang ingin saya jelaskan. Sekarang kita balik lagi ke kamera teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah step by step dan juga langkah-langkah untuk membuat yang namanya trading management ya. Jadi trading management itu sebenarnya tidak sulit dilakukan. Kalian semua bahkan yang pemula juga pasti bisa membuat trading management. Yang paling pentingnya harus kalian ingat di trading management ini adalah kalian harus melakukannya secara konsisten ya. Karena tujuan kita dalam trading itu tentunya untuk mencapai profit yang konsisten agar uang yang kita investasikan bisa berkembang dengan baik. Oleh karena itu kita butuh satu metode yang bisa memaintain hal itu, yaitu salah satunya dengan cara membuat trading management ini teman-teman. Oke. Dan juga sekali lagi gue mau ingetin kalian, buat kalian yang belum punya broker, kalian bisa cek yang namanya OctaFX, linknya sudah gue taruh di bawah. Kalian bisa register di sana dan juga melakukan deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit teman-teman. Kalian juga bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian suka video-video yang ada di channel ini, dan juga kalian bisa
like dan share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi seperti ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, dan juga kalian bisa request kira-kira apa yang mau saya bahas ke depannya, teman-teman. Dan juga buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join grup trading yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya juga sudah gue taruh di bawah. Kalian bisa langsung join dan juga kita bisa berdiskusi langsung di grup tersebut. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu videonya. Thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk menonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.